Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu Delima Situmorang. Gimana kabarnya? Pasti sehat ya anak-anak? Nah, hari ini kita mau pembelajaran PPKN tema 1 subtema 4. Tapi sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, hari ini kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran online. Berkati, tuntun, bimbing anak-anak kami yang ada di rumah supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dengan perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk materi kita, yaitu hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan antara manusia. Itulah pengertian hidup rukun ya anak-anak. Nah, terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya satu, persatuan. Dengan adanya persatuan di antara warga ataupun di dalam kelas, maka hidup kita rukun. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan itu kebersamaan. Dengan ada kesatuan, kebersamaan, maka terciptalah hidup rukun ya anak-anak. Yang ketiga itu kerjasama. Dengan kerjasama melakukan satu pekerjaan itu membuat kita hidup rukun ya anak-anak. Inilah 3 hal terciptanya hidup rukun dan damai. Nah, anak-anak, rasa persatuan juga bisa diterapkan dalam permainan. Coba kamu lihat contoh permainan yang memerlukan rasa persatuan dan kerjasama. Yang pertama, permainan kasti. Permainan kasti ini adalah beberapa kelompok ya yang harus bekerja sama dengan tim masing-masing. Yang kedua tarik tambang. Ayo, siapa yang pernah melakukan perlombaan tarik tambang? Mungkin anak-anak udah pernah juga. Juga ini salah satu permainan yang memerlukan rasa persatuan dengan kelompoknya. Yang ketiga, gobok sodor. Ini permainan gobok sodor ini juga beberapa tim ya dengan lawannya. Jadi harus ada kerjasama supaya ada yang menang, ya kan? Yang keempat, yang keempat adalah boy-boy. Boy-boy ini seperti main apa ini ya? Yang ada tim, ini apa ya namanya dibilang jelasin boy-boy? Aku nggak tahu apa permainan ini. Yang kayak pecah piring, bilang nanti pecah piring apa pecah piring? Yang keempat adalah permainan boy-boyan. Ya, coba permainan itu kan ada itu tumpukan pecahan genteng. Tumpukan pecahan genteng itu dilempar pakai bola. Setelah semua susunan genteng itu kena bola, lalu disusun kembali. Ini dilakukan oleh 2 kelompok atau 2 tim. Satu tim bermain, satu lagi timnya menjaga-jaga. Seperti itu permainan boy-boyan. Permainan yang kelima adalah gatrik. Coba kamu lihat. Gatrik ini adalah permainan yang dilakukan oleh 2 kelompok.
Alat yang digunakan adalah bambu runcing. Itulah permainan gatrik ya anak-anak. Jadi di 5 permainan ini memerlukan persatuan dan kerjasama supaya tim masing-masing mendapatkan juara atau menang. Oke anak-anak. Nah, permainan yang baik anak-anak seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang 5 contoh yang tadi itu adalah permainan baik yang mengajak kita bergerak dan berpikir, ya, juga mengajarkan kita ini. Yang pertama, kerjasama, ya, kerjasama dalam setiap kelompok dan tim. Kerjasama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok untuk mencapai suatu tujuan. Tadi kan permainan itu berkelompok-kelompok. Mereka bekerja sama, bersatu untuk selalu ingin mendapatkan yang paling nomor 1 atau juara. Itu dia. Yang kedua adalah tegang rasa. Tegang rasa ini juga harus kita tanamkan dalam suatu permainan. Ya anak-anak. Yang ketiga, jujur. Anak-anak, dalam bermain kita juga harus jujur. Tidak boleh curang atau berbohong. Sama juga kalau kamu bermain di dalam lingkungan sekolah, ya, sesama teman, baik di lingkungan rumahmu. Harus kita jujur, jangan mencurang. Jadi kalau orang jujur pasti banyak yang temannya, pasti banyak yang sayang sama dia. Tapi kalau dia suka bohong, pasti banyak orang yang tidak suka dengan dia karena dia suka berbohong. Jadi anak-anak selalu tanamkan kejujuran dalam diri anak-anak, ya. Oke, yang keempat, sikap adil. Anak-anak dalam bermain ya kita harus adil. Jangan juga main curang dengan kelompok yang satu dengan yang lain, supaya tercipta tentram dan damai dalam suatu permainan. Inilah dia permainan yang baik, mengajak kita berpikir dan juga mengajarkan ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar Garuda. Gambar Garuda ini adalah lambang negara kita. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa dalam permainan itu ada rasa persatuan, ya. Jadi sikap dalam persatuan dalam permainan ini tertulis dalam sila yang ketiga. Ayo coba kamu lihat. Sila yang ketiga yang dimana simbolnya pohon beringin. Bunyi dari sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dalam permainan tadi kan kerjasama dan rasa persatuan di dalam suatu tim. Itu anak-anak ya, tercantum dalam simbol pohon beringin. Sila yang ketiga, bekerja sama dalam hal kebaikan terdapat pada sila yang keempat, ya anak-anak, yang simbolnya kepala banteng. Itu dia ya, lihat kepala banteng itu kuat ya. Yang bunyinya sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dia anak-anak. Jadi sikap persatuan dalam suatu permainan atau kerjasama dalam lingkungan itu terdapat tadi pada simbol pohon beringin yang sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Bekerja sama dalam suatu permainan atau juga dalam lingkungan itu tadi terdapat pada sila yang keempat, simbolnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya anak-anak. Nah anak-anak,
Ini ada contoh kerjasama di lingkungan sekitarmu. Coba kamu perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah Ibu Siti menyiram bunga. Apa yang dilakukan si Siti? Apakah dia tidak membantu mamanya? Apakah dia hanya pergi bermain? Tidak. Lalu si Siti membantu ibunya menyiram tanaman. Jadi ini adalah kerjasama di lingkungan rumahnya ya anak-anak. Sama juga kamu di rumah. Kalau mamamu lagi nyiram tanaman, yang punya tanaman di rumah, jangan tidak dibantu, harus dibantu supaya kerja sama yang baik. Contoh yang kedua adalah Ayah Edo menanam pohon. Lalu Edo membantu ayah. Ini adalah anak yang baik. Dia membantu ayahnya menanam pohon karena pohon itu adalah hal yang bagus yang harus kita tanam untuk melestarikan lingkungan. Jadi anak-anak di rumah jangan suka menebang pohon atau mencabuti bunga-bunga yang ada bunganya di rumah, tapi dirawat supaya subur, perlu disiram, dipupuk supaya berkembang dengan baik. Ya anak-anak, ini juga salah satu kerjasama di lingkungan rumahmu ya anak-anak. Yang ketiga adalah ayah dan ibu sedang apa itu? Ada yang sedang menyapu rumah, membersihkan rumah. Lalu si Budi membantu ayah dan ibu membersihkan rumahnya supaya rumahnya bersih ya. Jadi yang tinggal di situ jadinya nyaman. Jika lingkungannya bersih, maka kita akan jadi hidup sehat ya anak-anak. Ini dia contoh kerjasama di lingkungan. Jadi kalau contoh lingkungan di sekolah ada itu kerjasama seperti kebersihan piket. Kebersihan piket itu salah satu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita PPKN ya. Pesan ibu, jangan lupa baca catatannya, baca bukunya. Itu lagi kalau misalnya kamu keluar, apalagi musim COVID, jangan malas cuci tangan, harus rajin cuci tangan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.